dan kita kepingin melakukan dan membuat agar organisasi ini besar dan benar secara berorganisasi. Karena sebagian anggota-anggota kami itu sedikit sekali yang mengerti organisasi. Jadi kita sekalian belajar. Nah, dan kebetulan memang pelantikannya kita pilih di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fajar, ketemu lagi dengan saya Akbar Hamdan dalam Podlife. Kali ini kita menghadirkan profil yang kita kenal sebagai salah satu konsultan startup nasional, Pak Ahmad Sugiarto. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat Beliau siang. akrab disapa dengan Pak Anto, sekarang ada di Makassar. Ini Lagi di Makassar. Lagi di Makassar. Ini Pak Anto kita harus bajak karena beliau begitu ada di Makassar selalu diambil oleh perguruan-perguruan tinggi untuk membagi ilmu tentang digitalisasi. Sekarang kita bawa mereka ke Fajar. Alhamdulillah kita akan tanya-tanya beliau tentang fenomena startup yang ada sekarang di Indonesia, pertumbuhannya sudah seperti apa saja kendala-kendala orang membangun startup, dan seperti apa step-step yang harus dibutuhkan supaya bisa menjadi startup yang besar. Tapi sebelum kita masuk di situ, saya bacakan dulu profil beliau. Pak Ahmad Sugiarto, ini yang profil pertamanya, penerima Sehat Lencana Wirakarya Presiden RI tahun 2016. Udah lama tuh. Terus juga menerima award dari Apikta ASEAN Indonesia, Role Model Corporate Cultural Telkom Group 2017. Beliau sebelumnya merupakan Direktur Strategik Portfolio Telkom 2019 sampai 2020. Penulis buku Synergy Way of Disruption. Lulusan Harvard Business School Executive Program 2019, dan sekarang banyak berbagi ilmu tentang startup di Indonesia. Nah, Assalamualaikum Mas Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas selama di Makassar di sini? Alhamdulillah. Ini pertama kali saya sejak COVID pakai pesawat. Ini baru sekarang ini nih. Sejak COVID. Jadi selama ini lebih banyak kegiatan lebih banyak di lewat Jakarta online. Atau ya lebih banyak lewat online ya, benar-benar. Nah, seperti tadi pertanyaan kami Mas, ini kan startup, jujur saja untuk kawasan Indonesia Timur, entahlah kalau mungkin di kota-kota besar yang lainnya, ini masih menjadi hal yang ini yang masih banyak hambatan lah orang untuk membangun startup. Mungkin mindsetnya di sini yang perlu diluruskan, karena bagaimanapun ini kan sudah masuk ke dunia digital, semua harus serba digital. Kira-kira fenomena startup ini apakah seperti yang kami bayangkan bahwa memang masyarakat masih menganggapnya susah untuk membangun startup, atau seperti apa? Iya. Oke, yang pertama saya terima kasih banyak nih ya diundang di markas besar Fajar lah ya, gitu ya, bisa datang ke sini, belok tadi dari undangan kuliah umum kampus. Jadi justru sebenarnya gini, menurut saya kita nggak, wah enaknya di Fajar begini nih teman-teman ya. Jadi kita sambil ada yang menghangat tubuh ya, makasih Mbak. Jadi justru sekarang ini di era pandemi seperti sekarang, pada waktu 2019 tuh aku melihat itu gitu ya, melihat itu begini. Jadi ini jangan-jangan nih COVID belok ke Indonesia gitu kan. Kalau belok ke Indonesia, saya nggak ngebayang apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau boleh sedikit cerita, sebenarnya kita di waktu saya masih di Telkom itu juga kita berpikir keras bagaimana kita supaya tetap sustainability kita bagus gitu ya. Jadi kalau pertanyaan itu tadi sebenarnya itu nggak usah ditanya gitu. Kenapa nggak usah ditanya? Karena justru di era seperti sekarang inilah kita tuh harusnya membuat sesuatu yang bisa bermanfaat buat masyarakat. Nah, antara lain kan sebenarnya begini. Antara lain tuh bisa lewat inovasi ya, inovasi itu digital lah, karena bisa dibayangin pada waktu PPKM gitu level 4 kita keluar juga nggak bisa di Jakarta, kita dengar musibah ya setiap hari. Nah itu kemudian bagaimana kita di kantor harus tetap jalan gitu kan. Nah ini sebenarnya adalah
potensi-potensi teman-teman untuk membuat kreativitas baru ya dalam konteks sebuah inovasi, misalnya inovasi digital seperti itu. Yang pertama itu, yang kedua kalau dari sisi jumlah, dari sisi number itu sebenarnya jumlah startup di Indonesia itu kita nomor 5 loh di seluruh dunia. Nomor 5 di seluruh dunia. Waktu itu sebenarnya juga menurut saya begini. Sebenarnya kita masih bisa improve dari sisi jumlah. Ya kenapa? Karena Indonesia itu populasinya yang besar, ya kan? Populasi yang besar sehingga menurut saya pengembangan startup juga ditambah dengan situasi pandemi ya, maka harusnya akan makin banyak inovasi baru gitu. Kita nomor 5 di dunia. Nah, yang ketiga sebenarnya begini juga. Yang ketiga bahwa dengan adanya situasi seperti sekarang bisa ya perusahaan-perusahaan yang besar sebelum COVID itu bisa jadi jangan-jangan setelah COVID karena dia tidak adaptif, lambat membuat respon kebutuhan yang harus makin efisien, bisa lewat digital dan sebagainya gitu ya. Mereka nggak ngikuti. Jadi bisa jadi itu akan ada raksasa-raksasa baru yang sama sekali sebelumnya itu tidak kelihatan. Itu bisa dilihat tuh kalau kita teman-teman lihat ya, misalnya begini contoh di bursa efek lah. Di bursa kita bisa lihat market cap 10 terbaik gitu ya. Kalau teman-teman lihat tuh di posisi hari ini bahkan ada bank digital. Betul. Coba itu fenomena baru kan buat kita kan, bank digital. Membuat orang terkaget-kaget. Kenapa? Karena tiba-tiba market cap-nya tinggi, market cap-nya besar gitu kan, meskipun sebetulnya secara fundamental belum kuat begitu. Kemudian apalagi misalnya yang fenomena lainnya ya, misalnya salah satu penyedia data center Indonesia, kemudian sekarang masuk ke market cap besar di tanah air. Nah itu jadi banyak pemain-pemain baru yang seharusnya itu pada saat era pandemi inilah kesempatan. Jadi jangan dipikir lagi gitu. Jangan dipikir lagi. Inilah kesempatan kita untuk bisa membuat satu terobosan baru yang bahkan kalau bisa itu belum pernah ada gitu. Nah itu kira-kira kayak gitu. Jadi ya justru sekarang inilah timingnya gitu. Nah, ini sekira yang menarik Mas, yang soal banyaknya perusahaan-perusahaan yang masih berpikiran konvensional. Yang di masa pandemi ini kan kalau kita lihat data, itu banyak yang terjun dia punya omset. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat apa yang membuat mereka ragu untuk masuk ke dunia startup? Ya, oke, pertanyaannya bagus sekali. Sebenarnya bukan dunia startup ya. Kalau startup itu adalah individu atau komunitas tertentu yang mereka mencoba membuat inovasi baru, kira-kira begitu ya. Kalau di corporate atau di perusahaan itu transformasi lah. Transformasi, betul. Iya kan, transformasi. Nah, kalau sekarang mungkin masih ada perusahaan yang belum melakukan transformasi, saya nggak kebayang gitu ya. Nah, dalam transformasi kali ini itu yang disebut di dalam konten bagian dari transformasi antara lain. Transformasi itu kan menyederhanakan proses, mengkaji ulang bisnis gitu ya. Lalu juga bagaimana bisnis 5 tahun ke depan itu dikalkulasi lagi bagaimana kekuatan fundamentalnya. Itu bahkan ada yang dimatikan, ada yang di-merge, terpaksa beli baru kayak begitu. Jadi kayak begitu. Nah, di dalamnya tidak lupa itu sebenarnya kalau kita bicara transformasi, pasti itu ada culture-nya. Gimana culture-nya, bagaimana sinerginya di dalam perusahaan itu sendiri, bagaimana proses digitalisasinya itu sendiri. Ini nah, seperti kayaknya itu. Mas, masih banyak yang belum keluar dari kekagetannya melihat perkembangan teknologi sekarang ini. Saya berdoa enggak. Kenapa? Saya percaya di direktorat planningnya mereka harusnya mereka mengkaji ulang gitu ya, mengkaji ulang. Nah, dalam proses pengkajian ulang ini ya, memang kita harus
apa ya, harus legowo gitu kalau orang Jawa bilang, harus legowonya begini. Itu kita udah nggak bisa lagi pakai apa ya, kita harus lihat pakai data gitu ya, datanya begini. Kalau kita lihat dari behavior yang terjadi saja, itu udah berubah. Ya betul. Iya kan, dari behavior aja udah berubah, terus kita maksakan behavior lama yang orang nggak mungkin gitu kan. Tadi saya bilang di kampus, 2 kampus tuh ya, saya cerita tadi ya, di kuliah umum. Saya bilang ini, sekarang itu ukurannya apa kira-kira perusahaan yang hebat sebelum dan sesudah COVID? Kira-kira apa? Ya mungkin dari omsetnya ya, laba. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Jadi sekarang perusahaan yang hebat itu menurut saya adalah kalau sebelum COVID, yang hebat itu orang punya gedung tinggi, punya banyak building. Iya, iya, iya. Sekarang building itu udah nggak keisi orang, cuman 20-30%. Maka perusahaan yang hebat sekarang itu adalah perusahaan-perusahaan yang mereka punya server besar dan terutilisasi. Semua interaksi intranetnya mereka di dalam perusahaan itu atau ke public services itu nempel di private cloud-nya dia. Itulah perusahaan-perusahaan hebat sekarang. Nah, gimana kalau seumpamanya satu perusahaan ini kan banyak yang seperti ini Mas yang kita temui. Semua masih bermindset memang konvensional. Apakah memang sudah saatnya mereka kalau dalam kata bahasa sederhana kita menyewa seorang konsultan yang bisa mengarahkan transformasi usahanya? Iya. Sebenarnya ada 2 poin tadi ya, soal orang yang nggak mau berubah mindsetnya, yang kedua soal konsultan ya. Kalau menurut saya sekarang ini nggak ada satupun orang yang mau mau di tempat dia bekerja ya, itu perusahaannya habis, perusahaannya itu mati, perusahaannya itu tutup, perusahaan itu pilot, enggak kan? Artinya apa? Kalau masih ada orang sekarang yang masih berpikir sama seperti sebelum COVID, menurut saya sebaiknya keluar aja lah, karena nggak mungkin itu. Kita ini sekarang udah berubah totally different gitu, different. Nggak mungkin kita sekarang pakai cara lama. Jadi kan ada tuh artikel di materi saya tuh, saya pernah ambil di artikel saya ceritakan tuh yang di Tempo kalau nggak salah, artikel saya bilang ada posting dari salah satu orang bijak, dia cerita begini dalam situasi seperti ini ya, dalam era pandemi COVID seperti sekarang, maka semua perusahaan pasti melakukan transformasi. Pertanyaannya adalah ditanya tuh ya, ada 3. Pertama, apa karena CEO-nya? Yang kedua, apa karena CIO-nya? Yang ketiga, apa karena COVID? Karena COVID. Jadi kalau CEO-nya sekarang orang model lama misalnya gitu, atau CIO-nya memang orang modern yang dia adaptif dengan digital ya alhamdulillah, tapi ada adrenalin yang besar sekali itu yang membentuk dan merubah orang di seluruh dunia. Berarti situasi yang memaksa. Exactly. Itu dia. Jadi kalau masih ada orang juga yang saya nggak ngebayang. Nggak ngebayang bangkrutnya nanti seperti apa gitu loh. Nggak ngebayang. Gitu. Terus karena di samping itu juga belum lagi begini kan, mungkin kan kita selama ini kalau ukuran kita, kalau dia orang rajin itu nongkrong jam 8 sampai jam 9 malam misalnya dia di kantor. Sekarang kan nggak harus kayak begitu kan, semua harus bisa semua harus bisa di handphone, semua harus bisa di laptop gitu kan. Ya tinggal kualitas gambar handphone kita bagus apa enggak gitu. Iya. Meeting Mas ya. Bahkan tanda tangan sekarang sudah betul di digital. Iya. Gitu. Kalau melihat iklim kita di Indonesia gimana Mas? Iklim untuk pertumbuhan startup, regulasi pemerintah, apakah itu semua mendukung atau masih ada hambatan-hambatan? Enggak sih, menurut saya semua pemerintah ngedukung kok. Sekarang itu enggak seperti zaman saya dulu ya. Orang dulu kan membuat inovasi gimana sekarang? Bahkan inovator atau yang teman-teman kita yang punya startup itu bahkan mereka juga ada yang otodidak kok. Ada yang otodidak, jadi dia nggak cuma belajar. Tadi saya bilang tuh di kampus, saya bilang yang nanya saya itu mahasiswa jurusan pertambangan, yang ditanya itu soal drone gitu kan, drone dan data gitu. Wah hebat ini, saya bilang, mana orang teman-teman yang jurusan informatika atau teknik komputer? Saya bilang ini,
Itu artinya bahwa inovasi itu tidak selalu datang dari orang teknik informatika atau komputer. Inovator itu bisa datang dari mana aja. Gitu. Artinya disiplin ilmu tidak terlalu di situ ya. Artinya Enggak. dia tergantung dari kreativitas. Kreativitas dia menemukan ide yang memang powerful gitu ya. Kalau misalnya itu memang basis digital base gitu ya, dia kan bisa kerjasama sama orang yang bisa bangun. Saya bilang gini tadi di salah satu universitas, saya bilang, wah ini tanda-tanda nih kalau teknik informatika sama teknik komputer, saya bilang nggak bisa jawab pertanyaan tadi. Saya bilang, wah siap-siap, paling karirnya cuma jadi web developer aja tuh, saya bilang gitu. Pada ketawa semuanya. Saya pernah ngikut Mas webinarnya Mas, salah satunya sama Pak yang dari dulu mantan Menteri Perdagangan kalau saya tidak salah. Dia bilang bahkan tukang cukur pun itu sudah harus tahu coding ya. Saking ngerinya masa depan untuk digital bagi mereka yang masih berpikiran konvensional. Ya. Terus ini Mas, satu pertanyaan yang sering dikemukakan oleh orang yang baru mau membangun bisnis. Saya boleh minum ya? Silakan. sambil kita minum. Terus hostnya sampai ikut minum. Ya. Apakah semua jenis startup itu butuh modal besar? Karena kalau kita lihat ini kan banyak yang mencari investor keluar untuk modal, bahkan ada istilah bakar-bakar uang. Iya. Mungkin ada di sini masih ada keraguan, jangan sampai saya membangun startup butuh modal besar atau anggapan itu sama sekali tidak benar. Iya. Sebenarnya kan begini ya, pada saat kita bicara modal besar itu biasanya itu pada proses tahapan akselerasi. Jadi kalau startup itu kan mulai dari ide gitu ya, kemudian dia inkubasi, kemudian dia validasi di dalam segmen industrinya. Kalau dia berhasil, dia mulai akselerasi dengan segmen industri yang dia ambil tuh ya. Nah, kalau pertanyaannya kayak begitu, sebenarnya begini, modal yang kalau pertanyaan yang terakhir, modal atau capital yang mereka harapkan itu sebenarnya kan kalau startup itu sudah punya traction yang bagus, orang baru mau modalin, itulah kira-kira. Jadi banyak teman-teman milenial ini, hai milenial Makassar. Gitu ya. Jadi makanya tadi pagi saya posting kan, bannernya Fajar, saya bilang gini, syarat utamanya harus fokus, saya bilang gitu, tetap harus fokus, karena kalau nggak seperti itu, maka yang saya bayangkan angel investor atau venture capital, mereka juga tidak akan pernah mau masuk ke startup itu kalau mereka tidak punya interaksi dengan masyarakat yang cukup tinggi gitu. Enggak bisa. Nah terus yang kedua begini. 2 tahun terakhir sebenarnya saya sering ngomong begini, bahwa parameter startup itu sekarang justru yang menceritakan growth story-nya itu dari bakar uang, pasti nggak akan dapat venture capital. Kenapa? Yang dilihat venture capital itu sekarang adalah yang punya growth story, mereka tahu kapan profitability-nya itu terjadi. Kembali modalnya? Bukan kembali modal. Jadi misalnya dia setiap hari dari harian traction-nya dia, itu dia ada profitnya, selalu ada profit. Jadi setiap bulan ada profit, bukan di bawahnya negatif gitu. Nah itu justru kan gitu kan. Jadi udah nggak zaman lah bakar uang gitu ya. Jadi kalaupun itu terjadi, orang pasti akan bilang itu fundamentalnya nggak kuat, gitu. Bagaimana kalau orang bilang persaingan bisnis menghendaki seperti itu, harus promo besar-besaran dan itu membutuhkan uang yang sangat besar? Itu yang justru itu cara lama. Itu cara lama. Jadi gini ya, misalnya gini. Ada beberapa platform, ya, ada beberapa platform. Bahkan begini, di era seperti sekarang nih sebenarnya itu yang terjadi adalah bila kita menemukan inovasi tertentu, ya, kemudian itu dilempar ke apps, ke Play Store atau ke App Store gitu ya, tanpa kita promosikan. Itu digunakan oleh orang. Itu yang hebat. Artinya apa poinnya? Poinnya adalah
tidak melulu sekarang itu orang harus promosi. Bisa Mau tahu niru. buktinya? Mau tahu buktinya? Hmm. Nah, oke. iPhone pernah campaign? Nggak pernah. Nggak pernah. Kok banyak yang pakai? Iya, iya. Gimana caranya? Yang tadi saya sebutkan salah satu currency, Hmm. emang pernah dipromosikan? Enggak. Cuma diceritakan bahwa ini ada story bla 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 begitu. Nah, jadi ini salah satu ukuran baru ya. Bahwa kalau kita menemukan, karena begini, berangkatnya itu dari kebutuhan. Berangkatnya dari kebutuhan. Ini saya kira poin pentingnya. Itu kebutuhan. Nah, siapapun dia yang menemukan kebutuhan pokok kemudian menjadi disederhanakan, maka probability-nya pasti dia akan mendapatkan profitability yang ada gitu. Saya kira ini intinya, Mas ya. Ya. Berarti kita hampir selesai nih ya. Masih ada satu pertanyaan lagi. Menemukan apa tadi? Ya, menemukan kebutuhan Yang pokok ya. dan bagaimana menyederhanakannya. Iya. Nah, sekarang ini Mas, yang pertanyaan paling dasar Ya, mungkin boleh. saya dan mungkin teman-teman dan masyarakat kita perlu tahu bagaimana memulai sebuah startup. Step-stepnya ini, Mas. Ya, oke. Bagaimana kita mau mulai startup? Karena Mas Fajar sedang mau buat startup. Jadi gini ya, sebenarnya dunia sekarang itu sangat berbeda sekali lah dengan zaman sebelum ini ya, dengan zaman saya sekalipun ya. Pada saat kita setiap waktu kita membaca situasi atau kita punya hobi sesuatu ya, punya hobi sesuatu. Biasanya kan yang ada di hati kita itu pada saat kita menemukan satu kebutuhan atau satu gap yang kita rasa, itu udah potensi tuh untuk bikin startup. Itu yang pertama, pada saat kita menemukan ide apa, dan sekarang gini ya, mungkin yang saya suka sharing sama teman-teman begini, kalaupun itu berangkatnya dari hobi ya, karena banyak juga teman-teman kadang-kadang maksakan diri tuh, karena dari hobi terus dia bikin gitu ya, inovasi, oke. Terus saya tanya, karena pertanyaan saya berikutnya begini, siapa yang mau make? Iya. Gitu. Siapa yang mau make? Kan pasti kita mikir nih, siapa yang mau make? Kalau itu sebuah komunitas yang kecil, sekalipun ya nggak apa-apa sih, tapi coba divalidasi apakah ada impact full yang kemudian setelah itu terjadi bisa memberikan manfaat benefit buat masyarakat. Kalau nggak ya validasi lagi begitu. Jadi menemukan ide, kemudian kita ini lahir atau ini untuk apa, untuk siapa ininya gitu ya, itu yang paling gampangnya gitu. Lalu setelah itu prosesnya validasi terus sebulan 2 kali minimal gitu ya, 4 kali seminggu validasinya tanyanya misalnya sampling aja ke teman-teman, misalnya kan kalau kita buat inovasi itu kita tahu segmentasinya kemana kan. Nah kita bisa ambil sampling yang sesuai dengan segmentasi kita, bikin kuesioner, maunya apa sih gitu, kayak gitu. Itu baru ngomong ideasi loh, itu baru ngomong ideasi, inkubasi segala macam. Karena kalau kita bisa masuk ke akselerasi, itu artinya kalau kita bisa menemukan sebuah interaksi antara platform dengan pengguna. Yang dahsyat sih kalau saya suka ngomong gini, kalau kamu punya traction 1 juta, di atas 1 juta, itu udah pasti angel investor atau venture capital senang sama kamu, gitu. Jadi mulai dari 100 ribu, 200 ribu, nah itu terus harus diitukan terus. Kelemahan kita kadang-kadang ini, kelemahan teman-teman startup ya, pada saat kemudian dia masuk ke bisnis tertentu gitu ya, kemudian dia udah mulai capek nih gitu ya, udah mulai capek. Pada suatu ketika ada musim baru. Ini misalnya awalnya dia musim duren, tiba-tiba musim rambutan, gitu ya. Pindah ke musim rambutan. Oh, belum selesai ini. Belum selesai ini, pindah ke sini atau apa? Nah, itu yang salah. Mengikuti tren. Sebenarnya enggak gini, mungkin gini ya. Itu enggak dibilang salah juga, tapi begini, yang bahayanya adalah kalau misalnya kita selalu berubah. Oh, iya. Karena lebih baik
kita fokus saja dulu apa yang kita idikan, validasi sampai dengan kita benar-benar menemukan apa sih sebetulnya rohnya. Bahkan jangan-jangan mungkin begini, sampai ada titik kesimpulan, oke lah ini inovasi kita nih kayaknya nggak cocok nih. Kalau itu udah statement itu ya udah, kemudian carilah alternatif yang lain yang memang itu kuncinya itu siapa sih yang nanti mau make, gitu kan? Mulai dari kebutuhan sekarang gitu ya. Kalau ditanya berapa Pak Anto kebutuhan, banyak sekali. Buat kebutuhan mes, buat kebutuhan korporat. Nanti kalau yang ada pertanyaan berikutnya nanti saya ceritakan. Itu banyak sekali sebenarnya hal-hal strategis yang menjadi peluang buat teman-teman untuk membuat ide-ide baru gitu. Nah, langsung aja Mas kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya. Gini deh. Soal peluang. Oke, soal peluang. Sekarang gini. Saya mau bilang ini, tadi saya udah bilang juga di kampus tuh ya, 2 kampus tuh. Saya bilang begini. Sekarang 2045. Ya, oke, 2045. Indonesia, 2045 itu emas. adalah Indonesia Emas, 100 tahun Indonesia. Karena saya tanya sama Mas Fajar, Mas Fajar mau bikin inovasi apa? Sekarang Mas Fajar umur berapa? Tambah tinggal 24 tahun lagi. Itu very short term. Betul. Very short term. Yang kita bayangkan sekarang, kita sebagai individu, apa yang kita bisa buat di situ? 2, sebagai perusahaan, maka apa yang harus kita sederhanakan, apa yang bisa kita buat untuk perusahaan kita yang baru. Karena seolah-olah dengan adanya pandemi ini, perusahaan kita seperti perusahaan baru gitu. Karena di resetting lagi, di rating lagi. Ukuran itu tuh. Karena kalau mau ditanya apa Pak untuk peluangnya? Sekarang saya taruh tahun 2045. Ya biar teman-teman semua pemirsa gitu kan mikir kan, nah, kita bikin apa nih dulu. Tantangannya menariknya apa? Di salah satu media online juga dia ceritakan bahwa sekarang udah ada 5 klaster tuh, 5 klaster raksasa digital loh. Raksasa digital loh. Nah, pertanyaannya kan gini, di situ disebutkan perusahaan besar masih bisa melakukan hal yang sama dengan melakukan merger dan akuisisi. Tapi saya bilang begini, saya buat artikel tambahan setelah itu. Bagaimana perusahaan yang lainnya, termasuk perusahaan yang middle to low gitu kan, gitu. Maka jalan satu-satunya adalah kita harus membuat gerakan inovasi, gitu. Nah, gerakan inovasi ini antara lain kalau kita lihat dari mainannya startup, biasanya startup yang bagus dia punya valuasi itu misalnya minimum 1,5, artinya kita beli 10 bisa dapat 15 misalnya begitu ya. Nah dari tambahan-tambahan itu ya bisa untuk menambah pendapatan negara. Konteksnya tuh ke situ. Kenapa? Karena sebenarnya nggak apa-apa lah ya. Unicorn atau Dexacon itu sepenuh di dalam shareholdernya tidak 100% punya Indonesia. Nah, jadi artinya inovasinya punya peluang besar di 2045 juga itu menjadi suatu challenge yang bagus sekali buat kita untuk bisa buat sesuatu gitu ya sebagai individu atau sebagai perusahaan. Atau juga menurut saya di luar mainstream pendapatan daerah atau negara yang ada, yang di luar mainstream salah satunya adalah soal digital. Keren kan? Keren sekali. Keren tuh. Sampai haus saya. Jadi saya pikir kalau peluang pasti masih sangat terbuka ya. Tinggal itu tadi sejauh mana bisa kita mengidentifikasi kebutuhan dan menyederhanakannya. Jadi Sobat Fajar, saya kira kita sudah sampai di penghujung acara. Sudah tidak terasa ini sudah lebih dari setengah jam kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Anto. Buku ya. Bagi yang ingin mengetahui lebih jauh tentang fenomena disrupsi dan tahu bagaimana cara untuk manajemen menghadapi bukunya disrupsi, ini bukunya dari Pak Anto yang dibuat ketika masih aktif di Telkom. Iya.
Saya ingat sekali nih Mas, buku ini terbit di masa-masa awal disrupsi ya. Ini sudah ada bukunya. Ya. Bayangkan ya seperti apalah, artinya dia bisa dijadikan sebagai sebuah pegangan bagi perusahaan-perusahaan yang masih memakai model-model konvensional beradaptasi dengan digital. Ini kan disrupsi bisa dibilang gelombang pertama yang menghantam perusahaan-perusahaan disrupsi, kemudian datang lagi pandemi, gelombang kedua yang lebih dahsyat lagi. Ya, semoga perbincangan kita bersama Pak Anto bisa memberikan manfaat kepada Saya nambahin ini dikit cerita. Boleh, Saya nambahin boleh. ini dikit ya. Silakan. Nah, buku ini nih menariknya begini sebenarnya. Buku itu lahir pada saat Telkom berpikir untuk meningkatkan output dari sebuah sinergi gitu ya. Nah, sinergi ini kata-kata yang gampang diucapkan tapi sulit untuk dilakukan kan gitu kan. Nah, karena masih ada ini Mas ya, apa namanya? ada ya orang ego sektoral ya kan, betul. ego sektoral gitu ya. Jadi orang tuh nggak mau lu siapa, KPI gua apa gitu ya. Nah, pada saat kita membuat KPI itu kita harus tahu persis alignment dari semua bisnisnya. Nah, buku ini waktu itu lahir sebetulnya apa yang bisa membuat sinergi menjadi driver ya. Jadi Sinerginya menentukan. menjadi driver. Iya, menjadi menentukan, menjadi sesuatu yang bermanfaat, berimpact buat perusahaan dan buat masyarakat. Itu ceritanya. Jadi sampai waktu kita membuat modelingnya dan metriknya untuk menjadi bahan kontrol kerjanya gitu ya. Itu jadi kalau kita ngomong disruption itu kan ada dua ya di dunia ini yang populer ya. Christensen sama Michael E. Rainer ya. Christensen udah meninggal baru-baru ini kan. Terus Michael E. Rainer. Nah, ini kebetulan waktu itu termasuk juga sempat kita bahas dengan Michael E. Rainer waktu beliau itu kita undang ke Jakarta tuh, bayangin tuh. Dan dia waktu itu, jadi kalau teman-teman lihat dalam konteks jurnal gitu ya, biasanya disruption itu lebih banyak orang bicara soal IT, bicara soal digital disruption ya, nggak pernah ada ketemu yang konteksnya dengan sinergi, nggak ada. Jadi ini buku mungkin sampai hari ini buku pertama bicara soal sinergi, bagaimana kita bisa bersinergi tapi menghasilkan something disruption. Oke. Sekarang ini kan banyak sekali Mas, moto persaingan no, kolaborasi yes. Nah. Jadi Sobat Fajar, bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut, saya kira bukunya banyak tersedia Mas ya, masih ada di toko buku atau mungkin ada platform pemesanan khusus lewat online. Saya kira sampai di sini dulu kebersamaan kita. Sampai ketemu lagi pada program lebih lanjut. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ewako. Makasih nih. Iya. Tehnya. Dari Jikore dari sebelah. Dari. Untuk pemirsa Fajar Online di mana saja berada, kali ini kita akan mendengar beberapa hal terkait dengan